Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita lanjutkan membaca syarah Riyadhus Shalihin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pada hadis-hadis yang memotivasi untuk kita bermujahadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mujahadah itu dalam perkara-perkara yang berupa ketaatan, ya, baik ibadah wajib atau ibadah sunnah. Disitulah letak mujahadah. Adapun dalam perkara haram dan makruh, maka mujahadahnya adalah menghindari, mencegah diri, ya, menahan diri dari perbuatan yang haram ataupun makruh. Sedangkan kalau perbuatan mubah, ya, maka tidak ada mujahadah di dalamnya, ya. Perbuatan mubah itu yastawi tarafan, ya, dikerjakan atau enggak dikerjakan sama saja, ya, dikerjakan atau enggak dikerjakan sama saja. Tidak ada dampak pahala ataupun dosa. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, atau sebaliknya, tidak ada kalau perkara mubah itu, ya. Jadi tidak ada mujahadah, ya, dalam perkara mubah, ya. Tidur misalkan perkara mubah, ya, nggak ada mujahadah dalam tidur, nggak ada. Ya. Jadi tidurnya nggak bangun-bangun gitu, ya. Itu pulang sholat isya langsung tidur, ya. Bangunnya, ya, mepet menjelang syuruk. Baru itu tidur lagi mujahadah, nggak ada mujahadah dalam perkara mubah, nggak ada. Dalam bermain juga begitu, permainan-permainan yang dibolehkan, nggak ada mujahadah dalam permainan, ya. Bahkan namanya perkara mubah, kalau kebablasan itu biasanya akan menyeret pada meninggalkan kewajiban. Nasallahu alaihi wasallam. Qala An-Nawawi rahimahullah fi kitab Riyadhus Shalihin babil mujahadah al-haditsus sabi'. An-Nawawi rahimahullah dalam bab mujahadah dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-7, ya. Beliau mengatakan, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat, hujibat, dibentengi, dipagari. Apa anar? Neraka itu dipagari bisyahawat, dengan syahwat-syahwat, dengan perkara-perkara yang mengundang selera, dengan perkara-perkara yang mengundang selera, ya. Wa hujibatil jannah, dan dipagari apa? Al-jannatu, surga itu dipagari bil makarihi, dengan al-makarih, perkara-perkara yang tidak disukai oleh selera manusia. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayati Muslim
Huffat badalah hujibat. Dalam redaksi Muslim huffat dikelilingi, huffat dikelilingi, hujibat dipagari. Ya. Wa huwa bimakna ay bainahu wa bainaha hadzal hijab. Fa idza fa'alahu dakhalaha. Maknanya kata Nawawi, antara seseorang dengan neraka itu dipagari, dibatasi oleh syahwat-syahwat al-muharramah. Syahwat yang muharramah, syahwat yang haram. Ya, kalau dia melanggar pagar itu maka dia masuk ke dalam neraka. Demikian juga antara seseorang dengan surga itu dibentengi, dipagari ya oleh al-makarih. Ya, perbuatan-perbuatan yang berat yang tidak disuka oleh nafsu kita. Kalau kita memasukinya, meskipun itu nggak disuka oleh nafsu kita, kita tetap melakukannya, maka kita masuk ke dalamnya, ke dalam surga, insyaallah. Ya, asyahawat hiya matamin ilahi nafs min ghairi ta'aqulin wala tabassur wala mura'atin lid-din wala mura'atin lil-muru'ah. Syahwat itu apa yang disukai oleh nafsu kita tanpa kita pikirkan, tanpa kita ya pertimbangkan, tanpa kita menimbangnya dengan perkara agama, tidak pula kita menimbangnya dengan muruah kita. Ya. Jadi syahwat itu ada yang ya mengorbankan akal waras. Syahwat itu ada yang mengorbankan agama seseorang. Syahwat itu ada yang mengorbankan apa? Muruah seseorang. Muruah yakni ifah, kehormatan diri seseorang. Ada juga syahwat itu yang mengorbankan semuanya. Ya. Yo akal warasnya hilang, agamanya yo hilang, ya. Muruah ya hilang. Nah, itu syahwat. Nasallallahu alaihi ya. Fazina waliyadzubillah. Zina misalkan kata beliau. Ya, syahwatul farj. Itu syahwatnya kemaluan. Tamir ilaihi nafs katsiran. Nafsu seseorang itu punya kecenderungan yang sering punya kecenderungan ya untuk memenuhi nafsu syahwat kemaluannya. Ya. Fa idza hadakal insan hadzal hijab, kalau seseorang ya melanggar pagar ini kemudian dia berzina, fa innahu sayakunu sababan lidukhulihi annar, maka itu menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Ini makna neraka dipagari dengan syahwat. Ya. Wa kadzalika syurbul khamri, demikian pula minum khamr. Tahwa nafs wa tahmil ilaihi, nafsu seseorang itu ya selalu dan sering kepingin ya tertarik minum khamr. Ya, alhamdulillah kalau di tempat kita itu ya enggak apa namanya? Enggak begitu menarik khamr itu. Kalau di sana di daerah Timur Tengah kan kayak di Eropa. Ya. Minum khamr itu menarik sekali, menarik nafsu sekali gitu. Kepingin sekali gitu. Ya, kalau di tempat kita alhamdulillah enggak. Ya. Makanya di Jawa Tengah itu kan enggak ada terkenal minuman khasnya apa? Itu apa? Tua gitu, enggak ada. Ya kan? Minuman khasnya Jawa Tengah mesti hangat-hangat. Ya, bajigur, blandrek, ya, ronde, ya. Iya. Enggak ada apa namanya minum khasnya kok tua gitu kan, enggak ada. Ya. Tapi coba selain Jawa Tengah, mana? Jawa Timur apa? Tua. Jawa Barat bir, ya kan? Iya, begitu. Di tempat kita enggak begitu menarik itu. Ya. Wallahu a'lam, ya. Kalau di daerah Timur Tengah sana ya. Walihada ja'ala syari' lahu uqubah radi'ah bil jild, oleh karena
Karena syahwat itu mengorbankan akal waras, mengorbankan agama, mengorbankan muru'ah. Ya. Orang kalau sudah mabuk, ya. Orang kalau sudah mabuk itu ya akal warasnya hilang, muru'ahnya hilang, ya. Apa agamanya apalagi ya? Agamanya apalagi? Mabuk ngono ya wis ora diarep-arepkan salat subuh. Ya kan? Orang mabuk enggak usah diarep-arepkan salat subuh. Ya. Di pesisir daerah Jepara itu, ya, di daerah pesisirnya. Itu ada tradisi buruk. Mereka bikin tuak sendiri, tapi hanya dipakai setahun sekali. Malam Idul Fitri. Dipakainya malam Idul Fitri. Mereka orang pada puasa. 1 bulan puasa, tarawih puasa, masjid tadarusan tiap malam. Tapi malam Idul Fitri masjid sudah sepi semua. Ya, sudah pada di tempat tuak semua. Ya. Terus pagi-pagi ceritanya pagi-pagi itu orang yang mau sholat Id, berangkat sholat Id itu di pinggir-pinggir jalan itu orang pada ketiduran mabuk itu. Ya. Hilang agamanya, hilang orang sholat subuh, ya kan? Hilang muruahnya, enggak malu mereka. Ya, tidur di pinggir jalan gitu, ya. Itu di beberapa pesisir di Jepara masih sampai sekarang. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman syahwat-syahwat yang menghilangkan ini, akal waras, menghilangkan agama, menghilangkan muru'ah. Ya, syahwat paling berbahaya syahwat kemurtadan, syahwat syirik. Ya. Syahwat syirik. Ya. Orang-orang musyrik itu mereka mau berbuat kesyirikan, itu unsur syahwatnya besar. Bukan hanya unsur syubhatnya. Ya, bukan hanya unsur syubhatnya, unsur syahwatnya besar. Ya. Orang kampung-kampung itu dulu ya, di kampung-kampung saya itu dulu yang enggak kerasukan syubhat. Nek saya perhatikan itu enggak kerasukan syubhat, tapi kerasukan syahwat. Ya, arep panen pari gawe sajen, ya. Arep arep nikah ke anak gawe sajen ditaruh di perempatan jalan. Mau nyunat ke anak bikin sajen lagi. Itu. Nanti mau bikin acara apa, renovasi sebagian rumah, pindah pintu bikin sajen. Ya. Bongkar atap, ganti atap dari genteng diganti yang seng itu, sajen lagi. Syahwat itu. Ya. Enggak ada syubhat. Ya. Enggak ada di sana kiai atau penceramah khotib itu ngasih ngasih dalil-dalil, ya, sajen gitu, enggak ada itu. Ya, takon dukun, nah kan syahwat itu. Takon dukun, ya, mau nanam tembakau nanya dukun, ya, mau manen pertama manen pertama, wiwitan, ya, wiwitan, nanya dukun lagi, ya, itu. Mau mulai ngerajang tembakau itu loh, itu pisaunya yang besar itu, gubang namanya, pisaunya itu yang besar itu dibawa ke dukun dulu. Syahwat itu apa dukun, ya, mau jemur tembakaunya di mana, tanya dukun dulu, ya, tanya dukun dulu, ya, itu dulu. Kalau sekarang sudah nggak pernah dengar lagi saya, ya. Jadi perokok yang dulu itu nggak lepas dari dukun itu, ya. Dari mulai nanam sampai ya jadi rokok itu semuanya ada syahwat perdukunannya, ya. Hilang agamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Allah kasih hukuman yang menghilangkan akal waras, syahwat yang menghilangkan akal waras dihukum dengan dicambuk. Ya, minum khamr dihukum dengan dicambuk. Ya. Demikian juga yang menghilangkan agama dihukum dengan dihukum dengan hukuman mati. Man baddala dinahu faqtuluh. Ya.
Yang menghilangkan muru'ah juga begitu, ya, zina, ya. Ada hukumannya, cambuk atau rajam, ya. Ini fa idza hadakal insan hadzal hijab wa syaribal khamr addahu dzalika ila nar wal iyadzu billah. Dia melanggar pagar itu, minum khamr, masuk neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika hubul mal syahwa min syahwati nafs. Ya. Demikian pula ya, tergila-gila kepada harta duniawi. Itu juga syahwatun nafs itu. Ya, syahwatun nafs. Kesimpulannya bahwa ya, saya tambahkan di sini bahwa kesimpulannya bahwa yang menjadikan orang itu masuk neraka itu dua sebab. Ya, satu syubhat, satunya syahwat. Yang menyebabkan orang itu masuk neraka itu dia melangkahi pagar syubhat. Syubhat itu kerancuan dalam beragama, dalam berkeyakinan, dalam beramal. Ya, yang kedua syahwat. Ya, keinginan nafsu, ya. Keinginan nafsu tanpa mempertimbangkan dengan akal waras, dengan agama yang benar, dengan muru'ah yang sehat. Ya. Itu dua. Ya. Kalau seseorang itu mampu mengenali dua pagar ini, pagar syubhat atau pagar syahwat, ya, kemudian dia tidak melanggarnya, fa insyaallah, ya, dia selamat dari neraka. Ya. Dia selamat dari neraka. Ya. Dan ada syahwat yang paling berbahaya yang disebut dengan syahwatun khafiyah. Ya, syahwatun khafiyah. Tampilannya itu normal-normal saja, tampilannya itu ya soleh, tampilannya itu ya berpakaian ya normal, cara berpikirnya ya waras, ya, ngibadahnya ya jalan, ya, tampilannya ya dia nggak ikut-ikutan maksiat-maksiat, apalagi sing sirik-sirik, ya enggak, dolim ya enggak, tapi punya syahwat khafiyah. Ya, apa syahwat khafiyah? Kemunafikan. Ini yang bahaya. Itu yang disabdakan oleh Nabi SAW. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fi ma yadhhar linnas hatta ma yakun bainaha illa dhira fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amalin nar fadakhalan nar. Ada orang itu tampilannya dalam pandangan orang lain itu dia selalu beramal amalan surga, selalu beramal amalan penduduk surga, sampai-sampai seakan-akan nggak ada jarak pemisah antara dia dengan surga kecuali satu jengkal saja, ya, kecuali satu hasta saja, ya. Tapi sudah tertulis takdirnya untuk masuk neraka, maka dia beramal amalan penduduk neraka, mati masuk neraka. Sebabnya apa tadi? Fi mayadhar linnas. Hanya dalam tampilan dilihat orang aja dia melakukan amal soleh, ya, tapi dalam hatinya tersembunyi syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Orang syahwatnya orang-orang munafik. Syahwatnya orang-orang apa? Munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ya, salat tapi hatinya niatnya riya. Ya, niatnya cari pujian orang. Walakin ma dawa'u hadhihi syahwah allati tamil ilaiha nafs al-ammarah bisu. Nah. Berarti mujahadah, ya, terkait dengan menghindarkan diri dari neraka itu adalah bagaimana mengenali syahwat-syahwat ini, kemudian menghindarinya, menahan diri darinya. Ini mujahadah, butuh mujahadah. Ya. Syahwat yang zahirah ataupun syahwat yang khafiyah, untuk melawannya itu membutuhkan apa? Mujahadah. Ya, membutuhkan mujahadah. Adapun syahwat yang mubahah, syahwat yang boleh, ya,
maka itu syahwat ghariziyah. Itu syahwat yang itu merupakan tabiat. Ya, syahwat yang merupakan apa? Tabiat ghariziyah, tabiat bawaan orang. Apa contohnya? Itu tabiiyah, yang tabiat manusia. Dia punya lapar kalau nggak makan, dia punya haus kalau dia nggak minum, ya. Kalau dia laki-laki tertarik pada suami, tertarik pada istrinya, istri tertarik pada suaminya. Ini namanya syahwat apa? Ghariziyah, ya. Syahwat mubahah yang dibolehkan, itu nggak masuk di sini. Ya, tidak masuk dalam bab syahwat ini, ya. Lalu sekarang apa obat dari syahwat yang muharramah itu tadi? Ya, obat dari syahwat yang muharramah itu tadi. Dawa'uha ma ba'daha. Kata Syekh, obatnya kalimat atau sabda Nabi yang setelahnya itu. Ya, wa hujibatil jannah bil makarih. Dan surga dipagari dengan al-makarih, dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu kita. Ya, uhbitat bima takrahun nufus. Surga dipagari dengan, ya, uhitat bima takrahun nufus. Surga dipagari dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu kita. Li'anal batil mahbubun lin nafs al-ammarah bisu. Nafsu yang selalu mengajak keburukan, ya, itu sukanya kepada yang batil-batil, yang keliru-keliru. Wal haq makruhlah. Kalau nafsunya dikuasai oleh nafsul ammarah bisu, nafsu seseorang itu dikuasai oleh, ya, nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan, maka nafsu itu nggak akan suka dengan kebenaran. Dia nggak akan suka dengan kebenaran. Ya. Fa idza tajawazal insan hadzal makruh wa akraha nafsahu al-ammarah bisu ala fi'lil wajibat wa ala tarkil muharramat, hina idzin yasir ilal jannah. Tapi kalau seseorang itu dia, ya, berjihad melawan nafsunya ini, nafsunya yang sukanya kepada yang, ya, syahwat-syahwat, dan nggak suka kepada yang benar-benar, nggak suka kepada yang benar, nggak suka kepada kebenaran, ya. Apalagi kalau kebenaran itu ada unsur berat, ya, bagi dia, nah, itu nafsu itu semakin nggak suka, ya, nafsu itu semakin nggak suka, ya. Ya kan kita tidak memungkiri amalan-amalan syariat itu tetap ada unsur beratnya, tetap ada unsur beratnya. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Nah, Allah enggak membuat untuk kalian dalam agama ini yang sulit. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menyukai yang mudah-mudah buat kalian, enggak menyukai yang berat-berat buat kalian. Tapi tetap aja nafsu manusia itu, kenapa? Nafsu manusia itu tetap merasakan ada unsur beratnya dalam pelaksanaan amalan-amalan syariat itu. Ya, karena memang nafsu manusia itu diciptakan membawa dua tabiat. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu itu diciptakan bawa dua ini. Fa alhamaha fujuraha, sifat fajir dan sifat takwa. Makanya amalan-amalan syariat meskipun oleh Allah sudah dikatakan ma ja'alaikum fid din min haraj, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, kami tidak menurunkan Al-Qur'an itu untuk menyengsarakan kalian. Ya, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Ya. Allah menyukai yang mudah buat kalian, enggak menyukai yang berat buat kalian. Tetap aja karena ada nafsu yang fajir, dalam sifat fajir dalam hati manusia, dan itu bawaan tabiat itu.
Ya, tabiat manusia diciptakan memang begitu, ya. Apalagi kalau dikuasai oleh innan nafsala ammaratum bisu, ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi, ya, dikuasai, didominasi oleh nafsu yang selalu mengajak, menyuruh kepada keburukan, ya, maka semakin berat, ya, syariat itu, semakin berat syariat itu. Nah, sholat tetap ada rasa beratnya, ya, wudhu tetap ada rasa beratnya, ya. Jangankan yang amalan-amalan syariat, amalan-amalan mubah saja, yang mubah loh, nggak ada nilai dosanya, nggak ada nilai pahalanya, tapi ada manfaatnya kembali kepada dia. Ini berat, ya. Sehari disuruh mandi 2 kali, wabut itu, ya kan? Mira, mandi 2 kali sehari, berat itu. Gosok gigi, setiap habis makan gosok gigi, bangun tidur gosok gigi, sebelum tidur gosok gigi, berat itu, ya, berat, mubah itu. Dulu pas COVID itu, ya, suruh apa? Suruh pakai hand sanitizer, ya, pakai masker, abot itu berat, padahal itu nggak ada nilai apa? Nilai sisi syar'inya, nilai ibadahnya wajib atau sunnahnya nggak ada. Ini berat. Ya, demikian pula amalan-amalan syariat ada unsur beratnya karena nafsu manusia itu tadi ada nafsu amarah, ada apa? Ada nafsu ilham fujur dan ilham ketakwaan, diilhamkan kepadanya kefajiran dan ketakwaan. Ya. Oleh karenanya kata beliau, fa idza tajawazal insan hadzal makruh. Kalau seorang itu bisa melewati yang berat-berat ini, yang tidak disuka oleh nafsunya ini, akraha nafsahu al-amara bisu, ya, dia paksa, dia lawan nafsunya yang selalu menyuruh kepada keburukan, nafsunya yang selalu mengajak kefajiran ini, ya, dia lawan untuk bertakwa kepada Allah, melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, maka hina idzin yasil ilal jannah, dia akan sampai kepada surga. Jadi untuk melangkahi melangkahi pagar surga itu butuh mujahadah. Untuk menghindari pagar neraka juga butuh mujahadah. Yang butuh mujahadah. Apalagi ibadah-ibadah yang ada nilai yang itu berupa hukuman, bukan nilai. Ibadah yang berupa hukuman. Ibadah yang berupa hukuman. Ya kan? Ya. Kenapa? Orang Indonesia itu mayoritas kaum muslimin, tapi nggak ada hukuman rajam atau cambuk buat pezina. Padahal orang Indonesia ini jenenge selingkuh dan perzinahan itu abrek. Ya, kenapa nggak ada potong tangan? Padahal jenenge korupsi nyolong orang Indonesia wis toh, mulai dari akar, ya, sampai pusat terjadi. Karena ada nilai beratnya. Apa tak? Ya, dicambuk berat gak? Dirajam berat, potong tangannya berat tuh, ya. Itu kenapa nggak ada hukum cambuk buat peminum khamr itu? Kenapa nggak ada hukum cambuk buat peminum khamr itu di Indonesia? Padahal Indonesia ini mayoritas muslim, saat dunia muslimnya paling besar, ya. Meskipun bukan 100%, tapi muslimnya paling besar, ya. Makanya kuota hajinya paling gede, ya kan? Iya, paling besar di Indonesia. Kenapa hukum-hukum ini? Karena hukum-hukum itu tadi, hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat tadi, hukuman-hukuman terhadap tindak kriminal itu tadi, ada unsur beratnya. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, unsur berat ini dikesampingkan oleh Allah. Kenapa? Maslahatnya lebih besar. Maslahatnya lebih besar. Yuna, orang zina dirajam itu berat, tapi maslahat dibalik rajam itu lebih besar. Rajam itu ditonton rame-rame loh. Mikir kan orang kalau mau zina kan, waduh, aku zina dirajam ngono wae, ayo nek langsung mati, ya. Nek awet malaikat mautnya nggak dateng-dateng, waduh, batune wis sak trek.
yang buat ngerajam 1 truk sudah, ya kan? Akhirnya inzajar, ya, dia inzajar. Akhirnya dia terhalang untuk melakukan zina, ya. Minum khamr dicambuk, ditonton rame-rame dicambuk, kan isin loro awake, ya kan? Sampai rumah sama orang rumah diomelin pisan, ya kan? Lalu orang lain akan jadi nggak ikut-ikutan, besok nggak berani lagi minum khamr, ya. Membunuh itu, ya, membunuh itu ada hukuman di Indonesia, ada hukuman syar'inya. Entah itu dikisos bunuh maka dibalas bunuh apabila syarat-syaratnya terpenuhi, atau diat, ya, atau diat itu 1 orang 100 ekor unta. Itu hitung dewe, tanya di Meta atau di AI, tanya 1 unta sekarang harganya berapa, ya, diat 1 nyawa itu sekarang berapa miliar, ya, 1 orang berapa miliar. Kayak kemarin ada pondok yang roboh tuh, itu nggak sepele itu dalam Islam. Ya, itu ada perhitungan hukumannya itu. Buat pemiliknya ada hitungan hukumannya itu. Ya, mulai yang diamputasi ada diatnya sendiri, yang diamputasi apanya, tangannya ada hitungan sendiri, kakinya ada hitungan sendiri, yang hilang nyawanya ada diatnya sendiri. Itu pondok didol irung karang-karuan itu, nutup, ya, dendanya itu. Ya, tinggal diaudit, ada unsur hazard, ada unsur kesengajaan apa tidak. Di antara unsur kesengajaan itu adalah apakah dilakukan kajian, ya, dari sisi bangunannya, kajiannya, teknik sipilnya, dari sisi bangunannya itu memenuhi syarat apa tidak, syarat keamanannya bagaimana dan sebagainya. Kalau auditnya hasilnya itu tidak memenuhi syarat keamanan, tetap dilakukan, ya, peningkatan bangunan ditambah tingkatnya, ditambah lantainya, ditambah sehingga roboh, itu berarti ada unsur hazard ini, ya. Syibul amat ini berarti memang nggak langsung bunuh dia, ya, tapi mirip sengaja. Nah, itu diatnya 100 ekor unta untuk 1 orang yang mati. Terus yang mati piro, ya kan? Terus yang diamputasi itu semua. Demikian pula itu pondok-pondok ngadakan misalkan outbound, ngadakan outdoor atau rehlah bahasanya, ya, ke sungai lah, ke air terjun lah, ada yang mati. Ini enggak cukup sing ikhlas, ya Pak, qadarullah ini sampun takdir, mugi-mugi putrane syahid. Enggak ada. Dalam Islam enggak begitu. Ya. Jadi hukuman, kenapa di Indonesia itu enggak ada? Karena ada unsur beratnya ini, orang Indonesia enggak tega. Orang Indonesia itu enggak tegaan, ya. Tapi kalau itu dijalankan, hukuman-hukuman terhadap tindakan kriminal yang syar'i itu dijalankan, hukuman syar'i itu, maka maslahatnya lebih besar. Jadi kenapa rahasianya hujibatil jannatu bil makarih? Kenapa meskipun itu berat, meskipun itu tidak disukai oleh nafsu, tetap disyariatkan oleh Allah, tetap disyariatkan karena maslahatnya lebih besar. Di akhirat surga. Di akhirat apa? Surga. Ya, ingat ya, wanita yang datang kepada Nabi mengaku berzina, ya kan, minta dirajam dirinya itu, ya, minta dirajam dirinya. Ketika sudah dirajam, ya, kata Nabi SAW apa? Laqad tabat taubatan lawuziat ala ahli Madinah lawasiathum. Ini perempuan yang dirajam ini sebab zina ini, kalau dia sudah bertobat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pahala tobatnya itu dibagi oleh seluruh penduduk Madinah, maka sisa masih ada. Coba bayangkan. Itu maslahat akhiratnya. Maslahat dunianya lebih besar lagi. Kriminalitas akan menurun,
Ya, korupsi akan turun. Selama hukuman syar'i bagi pelaku kriminal itu nggak dijalankan, korupsi jalan terus, zina jalan, perselingkuhan jalan terus, ya, khamr jalan terus, narkoba jalan terus, ya. Itu karena tidak ada hukuman yang membuat apa? Jerah. Hukuman yang membuat unsur jerah nggak ada. Yang paling buruk itu ketika hukuman diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum. Hukuman diganti, hukuman syar'i diganti oleh Allah, maka dihukum penduduk negeri itu. Ya, dihukum dengan apa? Dengan hukuman yang semakin menyulitkan mereka. Ya, orang korupsi bukan jerah. Ya, orang korupsi dapat hukuman bukan jerah dia. Ya, malah semakin sregep korupsi. Ya, mana korupsi 300 triliun, hukumannya cuma berapa bulan? Hukumannya cuma 6 tahun, ya kan, 300 triliun hukumannya 6 tahun, sisa-sisa, ya, bukan jerah itu, efek jerahnya nggak ada, ya. Jadi hukuman syar'i kalau diganti itu namanya tabdil syariat, mengganti syariat Allah, itu perbuatan dosa yang sangat besar. Oleh Allah pasti dihukum itu. Oleh Allah pasti dihukum. Ya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Seperti itulah, ya, orang-orang yang zalim itu kami beri penguasa yang zalim disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosa mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini rahasianya, ya, kenapa meskipun al-makarih, meskipun itu perkara-perkara yang berat bagi nafsu manusia, itu tetap, ya, disyariatkan oleh Allah, ya, karena balasannya adalah surga, ya, balasannya adalah surga, ya. Nah, ini Syekh Ibnu Utsaimin membahas panjang perkara yang lain, ya, perkara-perkara yang menjadi sebab-sebab masuk surga. Beliau bawakan hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala beri naungan di hari kiamat nanti. Ya. Itu. Nah, beliau contohkan itu karena memang 7 golongan ini di dunia menghadapi perkara-perkara yang berat. Di dunia menghadapi perkara-perkara yang berat. Ya. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Itu berat. Ya. Menjadi seorang pemimpin yang adil itu berat. Ya. Wasyab nasya'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, itu berat. Pemuda, nek kakek-kakek, ya itu ringan, ya. Kakek-kakek yang menjalani kehidupan kesehariannya dalam ketaatan kepada Allah itu sudah semestinya, ya, sebentar lagi mati kan, bau tanah, ya. Terus kakek-kakek itu yang sudah nggak tergoda oleh dunia kan. Iya, mosok yo kakek-kakek wal iyadzubillah, kakek-kakek tergoda sama anak perempuan, ya, kakek-kakek tergoda sama, ya, tontonan-tontonan yang tidak wajar kan, enggak. Kalau kakek-kakek itu sudah, ya, nafsunya sudah semakin redup. Ya, kemudian kalau dia hidup dalam ketaatan kepada Allah itu sudah sewajarnya. Ya, tapi ini pemuda, syab, pemuda lagi kuat-kuatnya. Tapi dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berat itu. Ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang, ya, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid itu juga berat itu. Ya. Selalu terpaut dengan masjid. Ya, 5 kali sehari. Ya, 5 kali sehari, godaannya, ya, masing-masing kita merasakan sendiri, ya kan? Godaannya bagaimana bisa sholat 5 kali sehari, semalam itu selalu di masjid, godaannya berat.
ya, laki-laki ya. Karena kalau perempuan nggak wajib, ya, perempuan nggak wajib di masjid, ya, laki-laki ini, ya, berat, ya, godaannya dari godaan yang haram sampai yang mubah, ya, godaan yang haram apa? Males, ya, godaan yang mubah apa? Nyambut gawe, ya, itu godaan yang mubah itu, ya, nyambut gawe kok mepet sekali, ya. Ini penjual pembeli lagi rame-ramenya kok adzan zuhur gitu kan godaan ini. Ya. Nah, jadi itu mubah itu kan boleh. Mubah itu. Godaan itu barakallahu fikum. Berat. Wa rajulani tahaba fillah istama alaihi tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling bersaudara. Ya. Dia selalu ngumpul karena lillah. Berpisah juga karena lillah. Ya. Dua orang yang bersaudara lillah. Apa maknanya bersaudara lillah? Ya, dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kenapa sih dia suka sama si fulan itu? Dia suka sama orang itu. Kenapa? Karena itu orang itu taat kepada Allah. Orang itu suka sama kita. Kenapa? Karena kita taat kepada Allah. Itu maknanya mahabbah fillah wal bughdhu fillah. Ya, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, godaannya berat. Ya, karena sekarang itu sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, ya, wasarat mu'akhatun nas ala amri dunya wa dzalika la yusdi li ahliha syai'a. Ya, berubah, zaman berubah. Kata Ibnu Abbas, ini di zaman Ibnu Abbas masih hidup loh. Sekarang zaman berubah. Orang itu membangun persaudaraan itu kebanyakan karena perkara duniawi. Membangun persaudaraan itu karena perkara duniawi, dan itu kata Ibnu Abbas tidak bermanfaat buat mereka. Tidak bermanfaat buat mereka. Ya. Tapi bagaimana orang itu membangun persaudaraan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Masya Allah itu. Ya, itu Masya Allah. Dan itu berat, susah itu. Ya, kalau nggak percaya yang punya anak di pesantren, koreksi, cek di pesantren. Ya, tanyain di pesantren anaknya ngumpul sama siapa, yang ini ngumpul sama siapa. Faktor ngumpulnya itu karena apa? Ya, padahal ini sudah di pesantren loh, dalam lingkungan taat kepada Allah. Ya, oh yang itu ngumpulnya sama itu karena dia duitnya banyak, jajannya banyak. Ya, iya. Yang ini ngumpul sama itu karena yang itu pinter, ngajarin matematika, ngajarin fisika dan sebagainya. Perkara dunia ngumpulnya. Ya, tanamkan kepada anak-anak. Ya, mereka ya bersaudara rekat itu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamal, ya, faqala inni akhafullah. Dan seorang laki-laki digoda oleh wanita cantik dan kaya, digoda untuk diajak berzina. Ya, lalu dia menjawab apa? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga perkara yang berat. Nah, ini kenapa 7 golongan ini oleh Nabi SAW disabdakan hari kiamat nanti dia akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena amalan-amalannya berat. Ya, ini menjelaskan makna hujibatil jannah bil makarih. Ya, surga itu dipagari dengan perkara-perkara yang berat. Ya, wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya pernah mendengar lelaki yang memberi hadiah parfum ke wanita itu seperti dengan oh tidak, laki-laki boleh ngasih parfum sama wanita, tetapi hadisnya itu ya ayyuma imra'atin dan seterusnya, siapa saja wanita itu yang memakai ya wewangian ya untuk menggoda, ya untuk menggoda laki-laki, ya maka dia tidak akan mencium baunya surga. Jadi wanita yang pakai, ya kalau dia dikasih hadiah parfum oleh seseorang kemudian nggak dia pakai di luar, ya
atau dia kasih suaminya, atau dia pakai di rumah saja, maka tidak. Tapi yang dia pakai keluar rumah, wanita yang pakai keluar rumah, itu makna dari ayat wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian para wanita itu bersolek, berdandan seperti wanita-wanita jahiliyah. Ya, seperti wanita-wanita jahiliyah. Ya wallahu a'lam. Ada parfumnya. Tidak masuk ya. Hadisnya bukan itu. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.